Yud. Hah? Kenapa? Seserius itu kah sampai kepentok? Iya nih, ini saya harus memperbaiki kacamata saya nih. Oh, jelas. Karena kalau nggak diperbaiki, saya nggak bisa melihat Mika. Kalau nggak diperbaiki, jadi nggak punya sudut pandang tertentu. Bener. Saya kalau pakai kacamata ini bagus. Kalau pakai kacamata kuda kan bahaya. Jadi sempit pandangan saya. Lurus saja ya. Nah, untuk pandangan saya nih cerah nih. Mau nanya apa? Ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak dan hati saya. Pasti bisa saya jawab ini. Ini berkaitan dengan jodoh. Oh, gampang sekali. Katanya kan jodoh itu udah ada yang ngatur, yang di atas. Makasih. Sudah diatur, tapi kok lama ya, datangnya lama ya ketemunya. Oke. Dan baru-baru ini saya nemu statement. Ini sebenarnya quotes sih ya, sejenis quotes ataupun kata-kata orang gitu kan yang dibuatkan konten bahwa jodoh itu dijebak. Jodoh itu dijebak. Jodoh itu mesti dijebak. Bukannya jodoh itu dijemput ya? Nah, jodoh itu dijebak. Jadi untuk bisa ketemu jodoh kita harus menjebak dia. Wah. Gimana menurut Yuda? Mika punya kacamata kuda nggak? Saya mau ganti nih. Baiklah, baik. Jadi statement jodoh itu bukan dijemput tapi harus dijebak ya. Untuk satu hal saya setuju. Oke. Kenapa setujunya? Sebenarnya kalau kita bilang makna dijebak itu kan negatif ya. Iya. Tetapi sebenarnya dibalik dari penjebakan itu pasti ada strategi, Mik. Oke. Strategi bagaimana agar dia mau menerima kita, bagaimana agar dia berada pada posisi yang tidak bisa menolak kita. Baiklah. Jadi kayak kalau kita lihat kan ada nih beberapa tayangan TV kalau misalkan Mika ingat itu buruan nembak dia gitu misalnya. Oh iya. Ingat? Lawas banget itu ya. Saya baru nemu di YouTube. Masih berusaha jadi biar kelihatan buaya. Nah di sana kalau kita lihat kan konsep acaranya dia dibuat seakan-akan dia mau menembak orang, tetapi situasinya membuat dia pilihannya mau nggak mau harus menerima kan. Oke. Kayak dia nembak di tengah sekolah, kemudian dia nembak di tengah mall, yang dimana kalau misalkan dia ditolak itu kemungkinannya kecil. Itulah salah satu konsep simpel dari jodoh itu dijebak. Ya walaupun sebenarnya ada juga yang nggak diterima sih di acara-acara itu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jodoh itu dijebak memang benar, tapi dalam artian di sisi positif kita bisa lihat sebenarnya kita sudah mengupayakan beberapa hal agar pada saat kita nembak dia pasti menerima kita. Gitu. Oke. Seperti gini nggak sih contohnya Yud? Kalau saya perhatikan ada nih beberapa kawan-kawan ya. Betul. Yang memang punya crush gitu kan, punya gebetan, punya doi. Doi benar. Saya akan catat siapa saja doi-doi itu. Oke. Punya gebetan lah ya. Dan dia sudah tertarik banget nih sama si A misalnya. Terus dia mengatur strategi gimana biar seolah-olah pertemuan mereka itu tak sengaja. Itu kan salah satu strategi atau salah satu jebakan gitu ya. Supaya si dianya mikir loh, ini kok ketemu dia terus ya gitu. Padahal memang dibuat sedemikian rupa agar ketemu terus. Betul. Dan ini sebenarnya secara genetik itu wajar kok. Kalau kita lihat genetiknya pria dan wanita ini kan adalah kromosom X dan Y ya. Iya. Yang dimana kita ini memiliki kemampuan untuk mencari pasangan. Dan pada saat kita mencari pasangan pun kita akan istilah kayak bersaing dengan yang serupa juga. Dan tipikal penjebakan-penjebakan ini juga dilakukan di kasta animal yang lain sebenarnya. Jadi biar bagaimana dia mencari perhatian, bagaimana agar dia tertarik, itu kan adalah strategi ya. Dan balik lagi ke pertanyaan tadi, memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk menjebak dalam kondisi dibuatlah kondisi itu. Iya. Tetapi pastinya pertemuan-pertemuan itu biasanya kalau dimulai di awal, itu pasti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan itu pasti akan disokong sama teman-temannya nih.
Iya. Dia punya tim. Biasanya gitu ya, kayak misalnya mau menjebak cewek agar suka sama si cowok gitu ya. Betul. Si cowok ini punya tim lah, yang satu kayak sosokan jadi preman, gitu kan. Terus si cowok ini tiba-tiba datang nolongin gitu. Jadi apakah itu sah? Menurut saya itu sah. Karena pada akhirnya yang tidak dirugikan 100% ya sebenarnya. Karena itu kan adalah skenario ya. Jadi penjebakan-penjebakan seperti itu boleh dilakukan dan itu sebenarnya memancing kreativitas. Nah, itu baru cowok, Yud. Cewek gimana dong? Kalau menurut Yuda? Nah, kalau cewek sebenarnya banyak. Cara menjebak yang baik dan benar. Kalau kata orang menjebaknya agar slay, ya, agar bonafit ya. Iya. Biasanya adalah membangun citra biasanya. Oke. Membangun citra. Personal branding. Jadi cowok itu akan selalu tertarik dengan sesuatu yang bisa membuat dia tertantang. Dengar itu cewek-cewek ya. Oke. Ya, jadi kalau ingin mendekati seorang cowok, janganlah jadi cewek yang pick me. Atau istilahnya kayak gampang banget. Oke. Bukan gampangan dalam artian negatif ya, tapi kayak baru digini dikit, oke, tidak. Harus ada sesuatu barrier atau penghalang yang membuat tuh Anda tidak bisa masuk ke wilayah saya. Oh, jaim juga perlu ya, jaga image gitu lah. Karena ini terbukti dari pengalaman teman-teman saya ya. Semakin mudah pasangan itu didapatkan, semakin mudah juga dia dilepaskan. Oh iya, masuk akal ya. Masuk akal ya. Tetapi jika dia cukup sulit untuk mendapatkan pasangan tersebut, sepertinya akan ada rasa-rasa di pihak cowok itu untuk tidak akan semudah itu untuk melepaskan. Oh, ya. Jadi kan cowok tuh suka banget dibuat penasaran. Nah, ibaratnya kalau penasarannya udah habis di awal, ya udahlah gampang dan dia akan merasa agak aku tuh bisa mendapatkan apa saja. Iya. Akan agak sombong cowok-cowok itu. Oke. Tapi jika misalkan dibuat sulit, dia tuh pasti akan egonya tuh pasti akan tertantang nih. Sama yang lain kok gampang, sama dia nih enggak. Padahal mungkin dia nggak cakep-cakep banget. Kemudian dia tidak menarik-menarik banget, tetapi kok saya penasaran. Nah, itu yang para ladies bisa manfaatkan untuk mendekati cowok-cowok itu. Oke, itu bagian dari penjebakan ya. Manfaatkanlah ego. Secara positif. Jadi bagi para ciwi-ciwi di luaran sana itu mesti benar-benar lebih berani menunjukkan diri sih, itu yang utama ya. Benar, dan juga perlihatkan citra positif itu memang bawaannya dia, bukan dibuat-buat. Dalam artian tidak, dia orangnya friendly padahal introvert kan. Introvert friendly kan gitu ya. Tapi karena biar dia sukanya sama friendly-nya, saya harus jadi friendly. Padahal itu sebenarnya menyiksa tuh jangan dilakukan sebenarnya. Tapi coba cari tahu misalkan, dia sukanya adalah perhatiannya. Tapi ternyata ciwi-ciwi ini adalah tipikal perhatian. Berikan aja ya informasi itu. Berarti harus disesuaikan juga dengan karakter kita ya. Betul. Jangan sampai kita karakternya gimana, terus tertarik sama orang yang jauh beda gitu sama kitanya. Benar. Dan kita akhirnya mencoba menjebak mereka ataupun dia gitu ya, dengan tidak menjadi diri sendiri, itu yang keliru ya. Benar. Nah itu kan kalau dari pihak cowok nih. Kalau dari pihak cewek, bagaimana cara menjebak yang baik? Inilah kenapa saya tanya begitu kayak tadi. Baiklah. Iya. Kalau kayak gitu, setiap orang punya cara menjebaknya masing-masing. Iya, disesuaikan aja sama diri sendiri dan harus rasional juga ya. Benar. Memilih orang yang mau dijebak itu seperti apa. Betul. Jangan yang beda banget tuh karakter kepribadiannya dan memaksakan diri menjadi orang yang berbeda. Alhasil ujung-ujungnya gimana gitu ya, gagal mungkin dan sejenisnya. Benar banget. Dan hati-hati juga ketika kita ingin menjebak calon jodohnya kita. Apakah kita yang menjebak dia atau sebenarnya kita yang sudah masuk ke jebakannya? Jangan-jangan saya ada di mana? Tidak. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? emang ya susah
susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.